perkuliahan kita, di mana dalam topik kali ini kita akan membahas tentang strategi menyelesaikan konflik di dalam organisasi dengan benar. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya seperti yang sudah kita bahas di minggu yang lalu, bahwa sebenarnya konflik itu sesuatu hal yang tidak selalu bisa kita hindari. Walaupun memang menghindar juga salah satu cara menyelesaikan konflik. Menghindar juga merupakan salah satu cara menyelesaikan konflik. Namun seringkali orang mempergunakan cara menghindar ini untuk menyelesaikan semua konflik. Sehingga apa? Konfliknya nggak selesai. Sebab ya konflik itu sendiri tidak bisa diselesaikan dengan cara menghindar. Nah, untuk itulah saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menjadi sangat penting kita bahas sore hari ini, ya strategi menyelesaikan konflik ya dengan benar. Nah, Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang cenderung ya memakai ukuran diri sendiri, ya perspektif sendiri, ya dan juga gaya sendiri, cara sendiri di dalam memandang orang lain. Nah, akibatnya itu akan melahirkan konflik. Ya. Itu akan melahirkan konflik. Nah, sebab kalau kita memakai ukuran diri kita sendiri, maka sudah barang tentu sifatnya subjektif. Mengapa? Karena pikiran orang, perasaan orang, hati orang kan tidak selalu sama dengan kita. Nggak usah jauh-jauh deh. Orang yang paling dekat dengan kita itu hari-hari ini yang sudah menikah tentunya adalah istri kita. Perjalanan pernikahan kita yang sudah puluhan tahun pun, ya masih juga subur dengan namanya konflik. Karena suami atau istri seringkali memakai parameter sendiri, cara pandang sendiri, pikiran sendiri, perasaan sendiri di dalam menyampaikan ya atau dalam menyelesaikan konflik dengan pasangannya. Sehingga ini tidak menyelesaikan konflik. Karena di situ ada egoisme, ada unsur subjektivitas masing-masing di dalam menyelesaikan konflik itu sendiri. Nah, akibat yang ditimbulkan dari paham yang seperti ini, saudaraku, banyak orang mengalami rintangan dan hambatan di dalam berkomunikasi. Baik saya katakan tadi kita dengan istri kita, atau istri dengan suami kita sendiri, atau kita dengan anak-anak kita sendiri. Atau juga dengan orang-orang yang bekerja sama dengan kita, ya, atau juga dengan orang-orang yang melayani bersama dengan kita. Lagi-lagi, kalau setiap orang itu kondisi hati dan pikiran serta perasaannya tidak dipimpin oleh Roh Kudus, saudara. Nah, kita sendiri tidak dipimpin oleh Roh Kudus, yang di sana juga tidak dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita sudah dapat menyimpulkan kira-kira apa hasil akhir daripada komunikasi itu. Tidak lain, tidak bukan pasti konflik. Karena sama-sama tidak dalam kendali dan kuasa daripada Tuhan itu sendiri. Nah, memang agak berbeda kalau misalkan orang-orang yang berkomunikasi dengan kita itu didominasi oleh orang-orang yang sudah sama-sama di dalam Tuhan. Sudah sungguh-sungguh bertobat kepada Kristus, tapi juga sekaligus mereka sudah selalu hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, dalam konteks ini sebenarnya akan makin minim sebenarnya konflik terjadi. Kalaupun ada konflik, pasti ada konflik juga. Walaupun sudah sama-sama bertobat ataupun sudah sama-sama hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Tapi minimal cara penyelesaian konfliknya itu lebih baik, lebih dewasa, lebih konstruktif atau lebih positif. Ya, karena ada Roh Allah yang mengendalikan hati, pikiran dan perasaannya. Nah, maka untuk itulah sebenarnya karena kita tidak selalu bisa memastikan orang yang berkomunikasi dengan kita itu sama-sama sudah bertobat, sama-sama hidup dipimpin oleh Roh Kudus, bahkan lebih cenderung
orang-orang yang bersosialisasi, berinteraksi dengan kita itu, apakah di pasar, di jalan, di kantor, di gereja, dan sebagainya, kan mereka masih lebih dominan masuk kategori orang-orang yang belum bertobat alias tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Maka salah satu cara memang untuk meminimalisir konflik yang terjadi di dalam komunitas itu, karena rata-rata mereka belum pada bertobat dan juga belum pada dipimpin oleh Roh Kudus, maka memang mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus bisa memilah dan memilih dan menyusun ya kata kalimat secara terstruktur, secara terencana dengan baik. Karena Pengkhotbah pasal 3 ayat 7 mengatakan, ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit, ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Artinya, saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, memang ada kalanya juga konflik itu berkontribusi positif dalam memberikan warning atau peringatan buat kita bahwa ada sesuatu hal yang masih perlu diperbaiki dalam diri kita, yang mana hal itu mungkin membuat orang lain tidak suka dengan kita. Maka dengan munculnya konflik di situ, maka konflik itu berkontribusi positif menjadi sarana evaluasi untuk diri kita sendiri. Tetapi sudah barang tentu Tuhan juga tidak menghendaki supaya kita setiap waktu, setiap saat berkonflik dengan orang lain. Ya, maka untuk itulah dikatakan untuk itu ada waktunya. Ya, artinya apa? Ya, kita harus siap karena potensi konflik itu berpotensi berpeluang besar sebenarnya bisa datang dan menghampiri kita. Maka kita harus siap menghadapinya, menyelesaikannya, dan menuntaskannya. Nah, untuk itulah kita perlu membahas ya strategi mengelola konflik dengan benar sesuai dengan topik kita pada sore hari ini. Apa saja strategi yang harus kita punya, yang harus kita lakukan dalam menyelesaikan setiap konflik dengan benar? Dimanapun dalam situasi apapun kita berinteraksi dengan orang lain. Yang pertama, akui pendapat dan perspektif diri sendiri. Apa maksudnya mengakui pendapat dan perspektif diri sendiri? Seringkali dalam proses konflik itu muncul, salah satu pihak seringkali menyampaikan atau berbicara atau mengemukakan pendapatnya seakan-akan dia mewakili orang lain. Padahal sebenarnya ini muatannya, motivasinya, kepentingannya adalah dirinya sendiri. Jadi di sini dia memperalat orang lain, ya, mengkambing hitamkan orang lain, ya, atas keinginannya, atas kepentingannya supaya, ya, bukan dia yang sedang bermasalah. Contoh misalkan, maaf ya Pak, seluruh karyawan di pabrik ini tidak bisa menerima cara wakil Bapak memimpin kami. Ya, kata maafnya sih ada di depan. Tetapi yang tidak baiknya dari pernyataan ini adalah dia menyimpulkan orang lain, pihak lain, ya tidak setuju ya dengan atasannya. Padahal dia nggak pernah melakukan wawancara atau riset atau bertanya kepada orang-orang itu apakah mereka tidak setuju terhadap atasannya atau tidak. Nggak pernah dilakukan itu. Dia sendiri kalau semuanya tidak setuju, tapi dia menghitamkan orang lain dengan mengatakan, maaf ya Pak, seluruh karyawan di pabrik ini, di kantor ini tidak bisa menerima cara wakil Bapak memimpin kami. Nah, saudara, pernyataan ini akan segera bisa memancing, menimbulkan sikap bertahan dari lawan bicara, yaitu atasannya. Ya, karena orang itu merasa diserang dengan mengatasnamakan banyak orang. Nah, maka akan muncul konflik. Atasan ini bisa saja langsung memecat semua orang di kantor itu. Karena si orang ini mengklaim ya seluruh karyawan. Jadi kalau ini pemimpinnya, kalau leadernya ini tidak pakai hikmat, ya tidak pakai kepala dingin, wah dia bisa langsung pecatin semua tuh karyawan tempat itu. Maka akan melahirkan konflik yang luar biasa. Ya, dan akhirnya merembet kemana-mana. Padahal yang tidak setuju, yang tidak suka dengan atasannya itu kan cuma dia pribadi kok. Bukan semua karyawan yang ada di perusahaan itu. Nah, sebagai pemimpin kita harus hati-hati. Waktu ada orang menyampaikan sesuatu terhadap kita dengan mengatasnamakan orang lain,
jangan terlalu gegabah, jangan terlalu keburu-buru kita mengambil kesimpulan bahwa informasi yang disampaikan oleh dia ini sungguh amat benar. Jangan dulu. Kalau dia mengatasnamakan orang lain, kita perlu tanya lebih lanjut. Siapa nama orang-orang itu kira-kira? Dan apa ketidaksetujuan mereka lebih detail, lebih spesifik terhadap saya? Dan kalau orang itu tidak bisa mengungkapkan siapa saja nama-nama orang itu, maka patut diduga, patut dicurigai bahwa pernyataan dia seluruh karyawan di tempat ini tidak setuju dengan Bapak, itu dapat diragukan. Ya, perlu kita ragukan kebenaran informasi itu. Ya. Nah, jadi seharusnya supaya tidak muncul konflik, hindari mengatasnamakan orang lain atas persoalan, atas konflik yang kita alami dengan orang lain. Ya. Lebih baik kita bicara lebih detail, lebih spesifik dengan mengatakan misalkan, maaf Pak, bila Bapak tidak keberatan, saya ingin menyampaikan sesuatu yang menurut hemat saya. Nah, di sini dia bedanya dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi kan dia mengklaim seluruh karyawan di pabrik ini, di kantor ini, di gereja ini tidak suka dengan Bapak, kan gitu. Tapi padahal setelah dicek and recheck, cuma dia sendiri kok tidak setuju. Maka lebih baik memakai kata, maaf Pak, bila Bapak tidak berkeberatan, saya ingin menyampaikan sesuatu menurut hemat saya. Nah, di sini kan jelas. Yang tidak setuju itu, yang tidak suka itu dengan kita itu ya jelas orangnya. Ya, maka tinggal kita tanya, apa kira-kira alasan ketidaksetujuan Anda terhadap saya? Kan gitu aja. Jadi nggak usah mengkambing hitamkan orang lain. Supaya apa? Tidak makin melebar konflik itu ke mana-mana. Ini sangat penting. Ya. Nah, yang kedua, masih di dalam bagian yang pertama tadi, respon dari pihak ya lain ya yang bersifat negatif itu perlu kita uji coba, perlu kita teliti lebih jauh. Ya, itu saya katakan tadi. Kita lakukan check and recheck kepada karyawan yang lain, kepada pihak lain, atau lebih baik kepada orang yang bersangkutan dengan meminta fakta data, informasi lebih jauh. Jadi dibutuhkan sifat keterbukaan, ya, di dalam menyampaikan sesuatu itu supaya konflik itu bisa terselesaikan. Yesaya pasal 33 ayat 15 mengingatkan, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur, yang menolak untung hasil pemerasan, yang mengebaskan tangannya supaya jangan menerima suap, yang menutup telinganya supaya jangan mendengarkan rencana penumpahan darah, yang menutup matanya supaya jangan melihat kejahatan. Kita garis bawahi kalimat yang menyatakan, orang yang hidup dalam kebenaran, yang berbicara dengan jujur. Ya. Ini menjadi kata kuncinya. Jadi kalau kita yang sedang tidak setuju, tidak suka dengan orang lain, sebenarnya lebih baik kita saja yang mengatakan dan menyampaikan saya tidak suka cara ya saudara, pola saudara. Nggak usah kita mengklaim orang lain karena itu akan menjadi sumber konflik bagi orang-orang lain dan itu akan merugikan banyak orang. Jadi berbicara dengan jujur jauh lebih baik daripada tidak jujur sebenarnya. Walaupun memang kadang-kadang di balik daripada kejujuran itu pasti selalu ada konsekuensi. Konsekuensinya apa? Wah, orang itu akan bisa menilai kita, wah dia ini ada kekurangan, dia ini ada kelemahan. Tapi nggak apa-apa. Tapi minimal di hadapan Tuhan kita sudah melakukan yang benar, yaitu jujur apa adanya. Daripada kita menciptakan kebohongan, lalu ya kebohongan yang kita ciptakan itu pun menjerat diri kita sendiri dan juga menjerat orang lain. Nah, ini kan yang sebenarnya yang sedang hari-hari ini dipertontonkan dengan kasusnya FS. Ya. FS tidak jujur kepada semua masyarakat Indonesia pada umumnya. Dia mengatakan istrinya dilecehkan. Tapi sampai hari ini tidak ada saksi hidup yang bisa dia munculkan, melihat betul pelecehan itu terjadi. Kita sudah lihat saksi-saksi, ya, ajudan FS, termasuk pembantu rumah tangganya, ya, nggak ada juga di antara mereka yang berlihat dengan kasat mata sendiri bahwa, ya, si J
Ya, Joshua melakukan pelecehan itu terhadap istrinya. Tapi memang karena faktanya pelecehan itu tidak ada, maka dia merekayasa kasusnya kan, saudara. Ya, dia instruksikan, dia suruh semua anak buahnya membereskan TKP, mencopot CCTV, dan masih banyak lagi yang lain. Itu memberikan sebuah fakta bahwa sebenarnya ya di awal sudah tidak jujur. Bahwa sebenarnya tidak ada pelecehan itu. Maka direkayasa sedemikian rupa lah kasusnya dengan menghilangkan barang-barang bukti yang tadinya harusnya tidak boleh dihilangkan. Nah, sehingga apa yang terjadi kalau kita lihat ya banyak bintang yang harus mati. Dan juga ya banyak orang yang kehilangan pekerjaannya, kehilangan posisinya, dan dapat dibayangkan kira-kira istri dan anak-anak dari anak buahnya Sambo itu kasihan sekali loh saudara itu. Ya, seperti kita tahu untuk masuk di institusi itu kan nggak gampang ya, setengah mati. Nah, tapi tiba-tiba dirusak dengan adanya kebohongan atau ketidakjujuran. Ya, nah jadi ini saya kira sesuatu hal yang perlu kita belajar dari kasus FS ini, bahwasanya kejujuran itu sesuatu hal yang perlu kita junjung tinggi dan perlu kita praktekkan. Walaupun kadang-kadang kita jujur, orang tidak selalu suka. Tapi saya selalu pakai standar hidup bahwa kejujuran di hadapan Tuhan jauh lebih penting daripada apapun ya di dunia ini. Yang kedua, menyampaikan topik masalah dengan jelas dan rinci. Artinya, dalam membicarakan suatu konflik atau satu masalah, kecenderungan kita orang Asia, khususnya orang Indonesia, ya mudah sekali terjebak di dalam generalisasi atau ungkapan-ungkapan yang ya memakai simbol-simbol yang sifatnya samar-samar dalam menyampaikan sebuah pesan. Nah, karena simbolnya samar-samar, maka orang kan jadi multitafsir. Kira-kira artinya apa? Orang yang berbicara, lawan bicara kita, lawan komunikasi kita, apalagi lagi berkonflik dengan kita, kan bisa dia salah mengambil kesimpulan. Karena kita tidak bicara apa adanya tentang ketidaksukaan, ketidaksetujuan, ya kita terhadap orang itu. Ya, nah, jadi budaya sungkanisme itu dalam menyelesaikan konflik, ya saya kira ini harus dihilangkan ya. Budaya sungkanisme dalam menyelesaikan konflik. Karena kalau kita selalu mempertahankan budaya sungkanisme, maka konflik saya kira tidak akan pernah bisa tuntas. Tapi seringkali konflik itu hanya di permukaan dia kelihatannya selesai, tetapi di bawahnya akarnya masih tetap berkembang. Dan ini akan berbahaya, karena di kemudian hari bisa muncul kembali konflik yang lebih besar sebagai kompensasi daripada konflik yang pertama yang tidak pernah diselesaikan dengan tuntas dan contoh misalkan seorang bos bertanya, apakah masalah pelik tersebut dapat ditangani dengan baik? Saya garis bawahi pemakaian kata pelik. Ya. Penggunaan kata pelik ini bisa dimultitafsirkan orang. Bisa juga orang berpikir pelik, sulit, sukar, sedang, sangat membahayakan, macam-macam kan gitu. Nah, jadi hindari penggunaan kata-kata yang memiliki makna atau makna yang kurang jelas, yang kurang detail gitu. Ya. Jadi ada contoh lain yang bisa kita pakai, misalkan, apakah masalah itu dapat ditangani dengan baik? Ini jauh lebih memberikan makna yang lebih jelas, lebih lugas, lebih mudah dipahami oleh orang. Daripada kita memakai bahasa, apakah masalah pelik tersebut dapat ditangani dengan baik? Dengan memakai bahasa, ya, apakah masalah tersebut dapat ditangani, ya, dengan baik, itu kan lebih mudah. Berarti ada ukuran yang jelas, ada standar yang jelas, ya. Karena kita memakai bahasa atau kalimat yang baik. Tapi kalau kata pelik sulit, kita mencari
menyimpulkan kira-kira kemana sih artinya maksudnya. Ya, nah, misalkan salah satu yang dalil yang dipakai oleh pengacaranya FS supaya dia terbebas dan terlepas dari pembunuhan berencana dengan harapan supaya dia hanya dijatuhkan hukuman pembunuh 20 tahun saja. Pengacaranya kan mengeluarkan statement yang baru dengan mengatakan bahwa FS tidak pernah menyuruh ya Richard Eliezer untuk menembak Joshua, tapi FS hanya mengatakan hajar Richard. Nah ini nih, ya. Nah, dan ini dimainkan oleh pengacaranya FS untuk menyelamatkan FS dari pembunuhan berencana atau untuk menghindari FS bahwa dia tidak ikut menembak. Ya, nah tapi kalau kita lihat sih sebenarnya ini hanya sekedar permainan kata-kata yang sebenarnya ya hakim sudah pasti dapat menebak ya bahwa maksud daripada FS menyuruh Richard untuk menghajar itu pasti ya menembak. Karena kenapa? Karena sebelumnya FS sudah mempersiapkan dan menyuruh dan memerintahkan Ricky untuk menembak Joshua, tapi kan Ricky menolak. Lalu nggak habis akal FS, dia memerintahkan Eliezer juga menembak. Artinya apa? Pemakaian kata hajar menurut perspektifnya Freddy Sambo, ya dapat kita simpulkan pada ujungnya bukan ya hanya memukul, tapi memang mematikan itu. Nah, jadi sekali lagi hal-hal kata-kata yang seperti ini harus dihindari sebenarnya. Supaya tidak menyuburkan konflik, salah pengertian, salah paham, atau salah pengambilan keputusan, ya, atau salah pemaknaan, ya, dari orang-orang yang sedang berkomunikasi dengan kita. Nah, sekali lagi saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, memang saya katakan tadi orang Asia, khususnya kita orang Indonesia, budaya sungkanismenya itu kan tinggi ya. Dalam berkomunikasi dengan orang lain. Saking begitu sungkannya, saking begitu tak enaknya, ya budaya sungkanisme itu kan diberi dasari oleh perasaan ya. Seringkali ini juga dapat mengalihkan persoalan. Alias apa? Tidak menyelesaikan masalah sebenarnya. Nah, jadi seharusnya sebenarnya hindari ya budaya-budaya yang seperti itu, apalagi dalam konteks menyelesaikan masalah. Lebih baik kita sebutkan lebih detail, lebih spesifik, apa yang menjadi duduk persoalan atau sebab-sebab sehingga kita tidak bisa ya menghadapi, sehingga kita tidak suka dengan orang yang bersangkutan. Jadi sebaiknya kalimat yang dipakai oleh sang bos itu seharusnya kira-kira begini. Masalah yang pelik tersebut harus direvisi dengan mengatakan, oh ya, apakah bagian keuangan atau kepala keuangannya ya perlu kita berhentikan supaya masalah itu dapat teratasi. Nah, itu jadi lebih baik daripada hanya memakai istilah bahasa pelik tapi tidak menyentuh titik persoalan, sumber masalah, akar persoalan. Jadi lebih baik kita langsung sebutkan saja. Kalau misalkan persoalan itu ada di tataran orang bagian keuangan, maka kita harus katakan masalah tersebut apakah tidak bisa diselesaikan ya oleh bagian keuangan dengan cara bendaharanya perlu diingatkan, perlu dievaluasi, perlu diinterogasi. Bahkan kalau sudah ditemukan fakta-fakta atau data-data yang cukup, lebih baik bendaharanya diberhentikan. Nah, kalau begini kan proses komunikasi yang kita sampaikan, maka konflik itu bisa tuntas dia. Walaupun memang akan ada orang yang diberhentikan, termasuk tadi bendaharanya. Tapi itu jauh lebih baik daripada kita memakai bahasa-bahasa kiasan seperti pelik, tapi tidak menyelesaikan persoalan. Ya, tidak mengakhiri konflik di dalam sebuah organisasi ataupun juga dalam rumah tangga.
Nah, jadi sekali lagi saudaraku, hindari ya pemakaian kata, kalimat atau komunikasi yang sifatnya terlalu umum, terlalu semu. Pakailah komunikasi kalimat yang detail, yang spesifik, yang sekaligus juga menyentuh akar sumber dari masalah atau konflik itu sendiri. Itu jauh lebih baik. Amsal 16 ayat 13 mengatakan, bibir yang benar dikenan raja, dan orang yang berbicara jujur dikasihinya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Bibir yang benar dikenan raja. Artinya begini. Kejujuran, ketulusan, ketegasan jauh lebih penting, jauh lebih efektif dalam menyelesaikan setiap konflik. Daripada kita berkata, oh nggak apa-apa, teruskan aja. Tapi di hati gondok. Di pikiran kita masih marah gitu. Di samping itu apa? Kita berdosa kan di hadapan Tuhan. Karena kita tahu ini ada sumber masalah. Kita tahu ini akar persoalan. Tapi kita tidak mau menyelesaikannya dengan tuntas. Itu maksudnya bibir yang benar dikenan raja. Dan orang bicara jujur dikasihi. Seseorang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbicara dengan benar dan jujur. Tidak harus selalu. Tidak selalu mendatangkan hal yang buruk loh. Enggak. Asal cara. Cara ya. Cara kita menyampaikan sesuatu. Cara kita mengoreksi sesuatu yang kurang benar itu harus juga dengan pakai komunikasi yang benar juga. Contoh paling sederhana. Ya. Waktu pasangan kita misalkan memasak masakan makanan yang kurang garam. Oke. Seharusnya kita bicara jujur dan benar kepada pasangan kita dengan mengatakan, Mas, terima kasih kamu sudah masak buat saya hari ini. Tapi saya mau kasih masukan. Garamnya. Ya, misalkan ini masakannya kurang garam. Ya, masakannya masih kurang garam. Atau misalkan garamnya kebanyakan. Garamnya terlalu banyak. Saya percaya Mama bisa memperbaiki ini hari esok. Saudara, kalau kita pakai gaya, cara komunikasi yang begitu, maka konstruktif, membangun. Pasangan kita bisa mengevaluasi di mana titik kekurangan dan kelemahan masakannya. Yang kedua, dia besok akan memperbaiki rasa masakannya. Hal ini yang sering saya pakai di dalam komunikasi saya dengan istri saya kalau ada saya merasa masakan yang dimasak itu misalkan terlalu asin atau sangat asin atau kurang garam. Ya, nah, lagi-lagi ini penting. Jadi misalkan kalau kita berhadapan dengan atasan kita tidak setuju dengan misalkan sifatnya, keputusannya, kebijakannya. Kan bisa kita katakan, Pak, mohon maaf, saya bangga dan saya senang punya atasan seperti Bapak. Tapi sebagai salah satu rasa hormat saya terhadap Bapak, bolehkah saya memberikan saran dan masukan supaya perusahaan kita ini lebih maju dan berkembang? Saran saya begini, Pak. Saya yakin atasan kita pun pasti senang. Karena di sana cara kita tidak menyakiti orang itu. Yang kedua, tujuan kita benar dan jujur. Nah, pola-pola ini harus terus kita kembangkan untuk meminimalisir konflik. Ya, ataupun juga dalam mengatasi konflik. Cara yang ketiga, memperhatikan dan mengendalikan makna kata atau kalimat yang kita gunakan.
Artinya, pemilihan kata dalam satu komunikasi sangat menentukan setiap konflik yang akan kita selesaikan atau yang akan kita tuntaskan. Waktu kita memakai bahasa kiasan atau dalam istilah yang lain itu metafor. Contohnya tadi saya sudah kasih contoh konkretnya dengan pemakaian kata pelik, kan gitu. Itu susah diterjemahkan dengan benar dan pasti arti kata pelik itu. Karena kenapa? Karena bahasa itu, karena kata itu samar gitu. Jadi lebih baik ya hindari memakai kata-kata ya yang seperti itu gitu maksudnya kira-kira. Supaya apa? Pemahaman orang dengan kita sama gitu. Nih, contoh pengungkapan suatu masalah yang sifatnya yang dengan jelas, konkret dalam satu penanganan konflik dengan mempergunakan kalimat berikut ini contohnya. Ya, kita memakai bahasa yang salah ini sebenarnya. Anda membabat habis anggaran yang kami usulkan. Bayangin saudara. Anda membabat habis anggaran yang kami usulkan. Kita memberikan kesan yang negatif terhadap orang ini. Kesannya adalah negatif. Karena kita memakai bahasa membabat habis. Berarti kan kita menyimpulkan secara tidak langsung. Orang itu, ya korupsi kan itu. Membabat habis. Oke. Atau contoh yang salah lain. Saya ingin memusnahkan cara berpikir Anda. Secara tidak langsung sebenarnya pesan yang mau kita sampaikan dengan cara berkomunikasi yang salah seperti ini, kita mau menghabisi orang itu kan. Nah, hindari penggunaan kata atau kalimat yang seperti ini maksudnya. Jadi jangan kita berpikir, yang penting apa yang ada di hati dan pikiran saya sudah sampaikan ke orang lain. Masalah orang itu tersinggung atau tidak bukan urusan gue. Nggak begitu. Karena kita pun kalau digituin juga pasti nggak bisa terima juga sebenarnya. Ya. Jadi kalau kita memakai atau memilih kata kalimat yang frontal, yang kasar gitu ya, maka konflik tidak akan pernah selesai. Bahkan semakin subur dan berkembang luar biasa itu untuk melahirkan konflik yang baru. Maka dengan demikian perlu kita memilih kata-kata yang membangun, apalagi dalam konteks kita menyelesaikan masalah loh. Jangan sampai pemilihan kata yang salah dalam menyelesaikan masalah justru menjadi melahirkan masalah baru atau menumbuh kembangkan persoalan-persoalan yang lebih besar. Ini kan tidak boleh. Maka gunakanlah kata-kata atau kalimat berikut ini dalam menyelesaikan konflik. Bagaimana anggaran yang kami usulkan? Apakah sudah saudara pergunakan dengan benar dan baik? Nah, ini kan enak didengar dan sejuk di hati. Karena di sini tidak ada konotasi negatif. Tuduhan bahwa orang itu menyalahgunakan anggaran. Enggak ada. Karena sifatnya kan kita bertanya, bagaimana anggaran yang kami usulkan? Apakah sudah digunakan dengan baik? Atau dalam contoh yang lain, masalah pemikiran, kita berbeda pendapat dengan orang lain. Ya, lebih baik kita memakai kata atau kalimat, saya kurang setuju dengan pemikiran Anda. Kecuali Bapak, Ibu, atau Saudara menawarkan pemikiran dan yang lebih baik, yang lebih benar, bahkan yang lebih jitu, bahkan kalau bisa menguntungkan perusahaan kita ini. Nah, orang akan senang menyampaikan ide gagasannya. Karena kita memakai komunikasi ya yang baik juga. Jadi dengan mempergunakan kalimat yang halus, benar, singkat, jelas, padat, konflik dapat diminimalisir. Bahkan dihindari.
Mazmur 75 ayat 6 mengatakan, janganlah mengangkat tandukmu tinggi-tinggi. Jangan berbicara dengan bertegang leher. Ayat ini menegaskan pemilihan kata kalimat yang benar, yang tepat, yang halus. Ya, sangat diharapkan. Sangat diinginkan oleh Tuhan kita pakai dalam berkomunikasi dengan orang lain. Apalagi juga dalam menyelesaikan konflik dengan orang lain. Apalagi saya katakan tadi, saudara, kita berhadapan dengan atasan. Ya, ini menjadi penting. Berbicara dengan kasar tidak akan pernah menyelesaikan masalah atau konflik. Bahkan berbicara dengan kasar akan semakin menyuburkan konflik, masalah, dan persoalan muncul. Orang itu bukan hanya ya bisa kehilangan jabatan, tapi juga bisa dia kehilangan pekerjaannya. Orang itu tidak hanya bisa kehilangan jemaat, tapi bisa saja dia tidak bisa lagi dipakai oleh Tuhan. Ya, ini menjadi sesuatu hal yang penting kita implementasikan di dalam hidup kita. Yang keempat, memperhatikan rintangan makna atau kata kalimat yang digunakan. Selain pemilihan kata di dalam penanganan konflik, perlu juga disadari bahwa penggunaan bahasa pasar, ya, atau bahasa prokem atau bahasa slang lah, ya, ini juga bisa memperburuk, memperbesar, mempersubur konflik. Padahal tadi kita menyelesaikan masalah dengan orang itu. Mengapa? Karena mempergunakan bahasa-bahasa yang kasar, ya, atau istilah-istilah yang tidak menghargai, tidak menghormati orang, ini akan mendorong orang itu untuk semakin marah gitu. Nah, maka hindari pemakaian penggunaan bahasa slang atau bahasa pasar atau istilah-istilah yang biasa dipakai di kalangan para preman-preman lah, atau orang-orang di jalanan lah, atau orang-orang di pasar lah, atau orang-orang di penjara. Kita harus hindari itu. Apalagi kita orang-orang berpendidikan. Nah, contoh, pemakaian kata nyokap, yang artinya kan soalnya ibu. Nggak masuk kalau kita pakai bahasa ini memanggil atasan kita yang notabene perempuan. Ya, walaupun kita tahu arti kata nyokap itu kan ibu. Tetapi ini konteksnya kita atasan dengan bawahan kan. Kita bilang, gimana menurut nyokap? Nggak masuk tuh. Kepada orang rekan kerja kita pun yang selevel dengan kita. Gimana menurut nyokap kan kira-kira. Karena kita, mungkin di pikiran kita, maksud kita lah ibu-ibu kan gitu. Tapi nggak masuk. Karena ini kita konteksnya di dalam aktivitas formal. Di kantor. Dalam pekerjaan kan gitu. Demikian juga hal misalkan pemakaian kata bokap. Ya. Atau misalkan istilah lain, mejeng artinya berdiri. Menunggu. Ya. Atau ngeceng gitu ya. Cabut. Kan gitu. Itu artinya kan pergi. Nah, kata-kata ini kan tidak relevan. Kita pakai di dalam dunia pekerjaan. Apalagi saya katakan tadi ini dalam forum-forum resmi. Forum-forum rapat. Ya. Mungkin kalau di dalam pergaulan, di luar kantor, di luar pekerjaan, di luar pelayanan, di luar bisnis, ini cocok. Kita ketemu orang di luar sana. Ya secara umum nggak usah jauh-jauh pemakaian kata lo dan gue. Kan kira-kira begitu ya. Kan nggak cocok kita pakai itu. Kalau kita sedang berkomunikasi, berinteraksi di tengah-tengah, ya komunitas formal. Ya. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu harus kita hindari. Apalagi saya katakan tadi kita bermasalah dengan orang, berkonflik dengan orang. Lalu kita pakai. Ya, salah satu dari kata-kata yang ada di sini. Untuk berjumpa dengan orang itu. Contohnya misalkan, lo nanti ketemu gue di sana ya. Gitu ya. Padahal orang itu lagi marah besar sama kita. Tapi kita pakai lo. Temuin gue di sana ya.
Artinya apa? Kita nantangin kan itu. Kita ngajak orang itu untuk berantem itu. Karena kita memakai ya kata ya atau ya bahasa prokem ya. Ini harus dihindari ya. Nah, 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5 mengatakan, kasih itu sabar, kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu, ia tidak mementingkan diri sendiri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Jadi dalam berkomunikasi itu harus kita pegang kuat, dasarnya adalah kasih. Aktualisasi atau implementasi kasih dalam berkomunikasi adalah kita harus tahu tempat di mana kita sedang berkomunikasi, dengan siapa kita berkomunikasi. Kalau di kantor dengan rekan kerja, mari kita pakai gaya bahasa komunikasi yang lebih formal. Kalau kita dalam menyelesaikan konflik, kita pilih-pilih gaya bahasa, kata, kalimat yang jangan menjadi penyulut, membuat orang itu makin tersinggung. Saya kasih contoh. Waktu ada sekelompok orang, ini kan sebenarnya sudah terjadi beberapa bulan yang lalu. Orang protes untuk rencana pemindahan atau pembangunan ibu kota negara Republik Indonesia ke Kalimantan. Akan ada sekelompok orang protes dengan mengumpamakan, dengan memakai bahasa. Kalau saya sih, saya tidak mau pindah ke Kalimantan. Ya. Lalu setelah itu dia bilang, orang yang pindah ke Kalimantan itu monyet. Saudara. Saudara kita di Kalimantan marah besar. Sehingga orangnya kan dijebloskan di penjara. Sampai memohon-mohon dan meminta maaf dia. Secara langsung di berbagai media elektronik. Tapi tetap hukum harus berlanjut. Nah, saya lihat begini, saudara. Ketidakpahaman, ketidakmengertian, memilah dan memilih kata yang benar, kalimat yang tepat, atau stereotip yang pas, tanpa melukai, menyakiti orang lain. Hari-hari ini, bisa menjebloskan orang masuk penjara. Di sana diberlakukan undang-undang ITE. Ya, pencemaran nama baik, apakah itu pribadi atau kelompok atau komunitas. Nah, di situ kita lihat, ya, ketidaksetujuan. Kalau dia tidak setuju pemindahan IKN, ya ungkapkan saja dengan kata kalimat yang baik kan gitu. Contohnya, ya, saya sih tidak setuju pemindahan IKN. Kenapa? Karena pekerjaan saya lebih banyak di Jakarta. Ya, tapi kalau yang lain mau pindah ke sana, ya silakan saja. Kan selesai sebenarnya. Jadi nggak usah monyet-monyetin orang. Oke, jadi ini harus kita hindari. Apalagi kan negara kita ini sukunya sangat begitu majemuk, sehingga kemajemukan itu membuat kita harus hati-hati mengungkapkan, menyampaikan sesuatu itu. Ya. Nah, yang kelima, memperhatikan ya pemilihan susunan kalimat atau buka kurung sintaks. Nah, ini dua cara yang sering digunakan dalam pemilihan kalimat saat berkomunikasi. Yang pertama, bisa juga kalimat itu berupa humor. Tapi hati-hati Bapak-bapak. Jangan sampai humor itu nuansanya, motifnya, tujuannya mengejek orang, menghina orang. Nah, seringkali ini muncul
sehingga melahirkan banyak konflik. Nah, walaupun ancaman dapat menceritakan perasaan tidak enak, sekurang-kurangnya tujuan jelas. Begini maksudnya, saudara. Kadang-kadang kan kita berpikir yang penting isi hati pikiran saya sampai ke orang itu. Kan gitu ya. Lalu kita tidak mempertimbangkan aspek pemilihan kalimat yang kita pakai. Lalu dengan seenaknya kita ngomong. Nah, orang lain terlukai itu. Dan itu bisa menjadi sumber masalah. Saya ambil salah satu contoh kasus. Inilah yang dialami oleh Ahok. Sehingga dia harus ditahan hampir 2 tahun. Sebenarnya maksudnya dia tidak ada maksud dan dia untuk menistakan, menghina agama orang lain. Tetapi pemilihan kata itu menyulut hati, perasaan, dan menciptakan kemarahan dalam diri orang lain. Walaupun sebenarnya nuansa politiknya lebih kental di sana. Ya, ini yang harus kita waspadai sebenarnya. Jadi jangan hanya berpikir yang penting tujuan saya, maksud saya, ide saya, ketidaksetujuan saya, ketidaksenangan saya harus lupakan, nggak boleh begitu. Karena orang-orang di sekitar kita itu kan mereka tidak hidup dengan rasa yang sama seperti kita, pikiran yang sama, latar belakang pendidikan kan nggak sama. Apalagi saya katakan tadi, kalau kita uh, menyinggung-nyinggung masalah keyakinan orang, hindari bahkan jauhkan diri, mendiskreditkan keyakinan orang lain. Apalagi itu kalau dalam forum-forum yang resmi. Nah, jadi kalau kita memakai humor untuk menetralisir suasana yang tadinya tegang supaya lebih rileks, kita perlu memilih kata dan kalimat atau jenis humor yang konstruktif, yang membangun, tidak menyinggung orang. Ya. Nah, jadi salah satu contohnya misalkan, kadang-kadang ada orang menganggap pemakaian kata, apakah Anda masih hidup? Oke ya. Bagi sebagian orang mungkin, kalau kita dibilang apakah Anda masih hidup, mungkin bagi sebagian orang nggak masalah itu. Nggak menyinggung itu, nggak menyakiti itu, kan gitu saudara ya. Tapi untuk sebagian lainnya, pemakaian kata apakah Anda masih hidup, ini bisa ditafsirkan sesuatu hal yang negatif. Di mana tafsirannya bisa menjadi masalah baru, konflik baru. Karena dianggap pemakaian kata apakah Anda masih hidup, berarti kamu mengharapkan saya mati ya? Atau kamu menganggap saya sudah lama mati ya? Nah, saudara coba sama aja misalkan. Kalau istri kita mengatakan kata-kata yang seperti ini kepada kita, loh, saya kira papa udah lama nggak hidup. Kira-kira begitu ya. Nah, kita suami pun juga tersinggung kan. Sebenarnya kita memakai humor yang seperti ini kepada istri kita. Mama masih hidup ya? Coba. Kalau istri kita lagi datang bulan, udah jadi itu. Masalah muncul. Langsung dia minta kembalikan ke rumah orang tua. Nah, apalagi kalau kita berkomunikasi, berinteraksi dengan orang lain. Di mana? Ya, orang itu mungkin atasan kita loh, saudara. Iya. Dan ini kita mau menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik gitu. Tapi waktu di awal ketemuan dengan kita, lalu langsung kita salah. Wah, Bapak masih hidup. Kira-kira gimana itu? Itu namanya kita cari masalah. Ya. Nah, hindari pemakaian kata-kata yang seperti ini. Walaupun ya maksud dan tujuan kita untuk menetralisir ketegangan, untuk
menciptakan suasana yang rileks. Tapi sekali lagi, saudaraku, iya, perasaan orang tidak selalu sama seperti perasaan kita hari itu, detik itu. Jadi, dihindari pemakaian kata-kata yang seperti atau jenis-jenis humor ya seperti ini. Yang kedua, ada namanya pertanyaan yang sarkasme. Yaitu pertanyaan yang mengandung kata-kata yang kasar. Ya. Nah, bila seorang mengucapkan pertanyaan yang merupakan dakwaan atau usaha mencari kesalahan secara negatif, akibat yang ditimbulkan ialah sikap bertahan. Kan biasanya begitu. Kalau kita lihat misalkan contohnya kasusnya FS. Ya, kenapa dia merekayasa kasus itu? Karena dia mau membuktikan, karena dia mau bertahan bahwa saya tidak merencanakan pembunuhan itu, saya tidak ikut nembak, kan itu maksudnya. Maka direncanakan, maka direkayasa, maka diperintahkan semua anak buahnya untuk membereskan TKP, alat bukti dan sebagainya. Hilangkan, kan kira-kira begitu. Kecenderungan itu ada di dalam diri setiap orang. Apalagi kalau dia melakukan sebuah kesalahan. Nah, kalau kita sedang menghadapi konflik, ya, hindari juga, ya, pemakaian kata kalimat yang langsung menuduh orang tanpa kita dapat fakta, bukti yang jelas. Contohnya misalkan, cuma orang tolol yang bertindak semau gue. Begitu ya. Artinya mungkin, ya, orang itu salah mengambil keputusan. Orang itu salah di dalam bertindak. Lalu kita sebagai atasan menegur dia dengan mengatakan, cuman orang yang tidak mau, yang tidak bertindak semau gue. Ini tidak kontributif, tidak membangun, tidak menyelesaikan konflik, tapi memperbesar konflik. Yang ini juga harus kita hindari. Nah, jadi sekali lagi saudara, jangan hanya kita berpikir yang penting maksud saya, tujuan saya, isi hati pikiran saya sudah pindah ke orang lain. Sehingga saya nggak perlu stres memikirkan lagi persoalan itu. Dalam menyelesaikan konflik nggak bisa kita memakai paradigma berpikir seperti itu. Dari kita mungkin sudah pindah beban itu, persoalan itu. Tapi kalau di orang lain, pesan yang kita sampaikan itu justru menambah beban baru, menambah masalah baru. Akhirnya sebenarnya masalah kita, konflik kita tidak selesai. Tidak selesai. Bahkan kita sendirilah yang dengan sengaja membuat masalah atau konflik itu makin bertambah-tambah besar. Dan tentunya ini akan mengganggu produktivitas kita. Bekerja dengan atasan kita, dengan rekan sekerja kita, atau dengan bawahan kita sendiri. Jadi kalau misalkan ada ketidakberesan dari yang dikerjakan oleh orang-orang yang kita pimpin, lebih baik kita memakai bahasa komunikasi yang lebih baik sebenarnya. Ya, dengan mengatakan, adakah kendala yang saudara alami dalam menyelesaikan pekerjaan ini sehingga sampai hari ini belum selesai? Ya, itu kan jauh lebih baik ya daripada kita misalkan cuman orang bodoh yang tidak bisa melakukan pekerjaan ini, kan gitu. Lebih membangun kalau kita pakai bahasa komunikasi, adakah kendala yang saudara alami sehingga pekerjaan ini atau target ini tidak bisa tercapai? Oke. Ada yang bisa saya bantu? Satu yang kedua yang benar nih. Ada yang bisa saya bantu supaya tugas dan tanggung jawab yang saya percayakan kepada saudara bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Nah, itu orang akan terdorong. Karena bisa saja orang itu tidak bisa melakukan pekerjaan itu, tanggung jawab itu, karena memang dia belum tahu caranya.
Di sisi lain, kita belum ngasih tahu dengan detail. Secara umum kita sudah kasih tahu. Tapi kan ada tipe-tipe orang yang butuh penjelasan yang detail. Baru dia sanggup, baru dia mampu memahami dan mengerti apa yang harus dia kerjakan dan bagaimana dia mengerjakan. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu harus kita perhatikan. Apalagi dalam konteks kita menyelesaikan konflik. Yang berikutnya adalah model-model dalam menyelesaikan konflik. Nah, di bagian ini saudara saya akan jelaskan kepada saudara bagaimana menangani konflik yang tidak berjalan dengan baik dalam organisasi. Ada 5 gaya yang akan saya jelaskan kepada saudara dalam menangani atau menyelesaikan konflik yang berbeda. Ya, di dalam setiap pekerjaan kita sendiri. Nah, saya langsung saja ke bagian berikut. Nah, coba saudara perhatikan di sini gambar ini, saudara. Ada 5 model dalam penyelesaian konflik. Yang pertama ada yang sifatnya menghindar atau mengabaikan. Yang kedua ada yang sifatnya akomodatif atau peredaan. Yang berikutnya ada sifatnya kompromi. Kompromi di sini tidak selalu berkonotasi negatif ya. Enggak, kompromi di sini maksudnya lebih kepada bagaimana kita menyelesaikan konflik itu dengan aspiratif. Mendengarkan persoalan, kesulitan yang dialami oleh orang. Yang berikutnya model kolaboratif, integrasi, dan yang kelima adalah model kompetisi. Nah, saudara perhatikan bagian garis yang mengarah ke atas. Ya. Artinya begini. Garis yang ke atas ini, yang vertikal ini menandakan kita menyelesaikan konflik itu dengan berorientasi ya sangat tinggi terhadap orang yang berkomunikasi dengan kita. Artinya begini, kita lebih memperhatikan, kita lebih mengakomodir, kita lebih mendengarkan, memprioritaskan ya masukan orang lain terhadap kita. Itu arti dari kata tinggi ke garis yang vertikal itu. Nah, sedangkan yang horizontal, yang ke kanan, itu garis itu menandakan bahwa kita menyelesaikan konflik itu lebih mengutamakan kepentingan diri, egoisme kita, kepentingan kita sendiri. Iya. Pokoknya kita mau menang sendirilah. Lalu kita mengabaikan aspirasi, kebutuhan, masukan orang lain. Itu arti dari garis horizontal yang ke kanan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya akan jelaskan lebih jauh ini di dalam penjelasan slide berikut ini. Yang pertama kita dalamin dulu tentang gaya integratif. Ya. Berarti ini bagian ini. Kolaboratif. Jadi saudara perhatikan ya. Di sini posisi kita. Berarti dalam konteks ini kita sangat terbuka. Kita sangat tinggi memperhatikan saran dan masukan orang lain. Saudara ini. Di sisi lain, kita juga tak memperhatikan kepentingan kita sendiri. Maka di sini ada kolaborasi, ada kerjasama, ada perpaduan antara kepentingan kita dengan kepentingan kelompok kita, orang-orang sekitar kita, harus juga tercapai. Masalah yang kita alami secara pribadi juga harus juga menyelesaikan masalah orang lain. Itu kira-kira. Nah, mari kita telusuri lebih jauh
gaya integrasi di sini. Dalam gaya ini, pihak yang berkonflik secara bersama-sama mengidentifikasi. Mengidentifikasi itu mencari sumber-sumber konfliknya. Mencari sebab musabab dari konflik itu sendiri. Oke. Lalu setelah mereka menemukan sumber-sumber konflik, sumber-sumber masalah itu, lalu mereka menimbang bersama-sama. Bukan hanya kita sebagai pemimpin yang mempertimbangkan, tapi orang-orang yang bekerja sama dengan kita sama-sama memikirkan, menggumuli. Karena tadi sama-sama mencari sumber masalahnya, sama-sama juga kita menganalisis apa sih sebab musabab dari sumber-sumber masalah tadi, faktor-faktor masalah tadi. Dan sekaligus bersama-sama juga kita mencari solusi yang paling terbaik. Supaya masalah itu bisa selesai. Ya. Contoh misalkan, kalau konflik itu terjadi antar bidang anggaran dan pemasaran. Nah, orang bidang keuangan menganggap budget, ya, anggaran yang disampaikan oleh orang marketing sangat besar. Contohnya misalkan untuk biaya promosi. Lalu setelah dipromosikan itu barang, kan gitu ya. Lalu orang bagian keuangan pasti mengukur dong. Pasti mendeteksi dong outputnya, hasilnya, keuntungannya. Setelah sekian hari, minggu, bulan, loh, orang bagian keuangan heran. Anggaran untuk marketing, untuk promosi sudah keluar. Tapi nggak ada pemasukan. Lalu orang bagian keuangan akan berpikir dan bertanya kepada orang marketing. Loh, mana hasilnya? Kan sudah dipromosikan tuh barang. Hasilnya mana? Hasil penjualannya mana? Kan kira-kira begitu. Maka dalam menyelesaikan konflik yang seperti ini, orang bagian keuangan dan orang bagian pemasaran harus duduk sama-sama. Mencari titik-titik sumber masalah. Kenapa? Anggaran pemasaran yang sudah dikeluarkan oleh bagian keuangan kok tidak berdampak, kok belum menghasilkan sesuatu, kok belum memberikan pemasukan bagi perusahaan. Maka orang keuangan dan orang pemasaran harus sama-sama duduk sepakat mencari sumber masalahnya dan sekaligus menganalisis kenapa masalah ini terjadi dan cari solusinya. Kalau kita mau terjemahkan contoh lain di dalam pelayanan, ya, gaya integrasi ini. Contohnya, kita sudah sepakat membuat target. Penginjilan dalam 1 tahun itu, taruhlah misalkan 100 orang. Lalu kita kerjasama, kita sudah sampaikan target itu kepada semua bidang-bidang. Ketua remaja, pemuda, sekolah minggu, orang dewasa, kan berarti artinya apa? Semua bidang-bidang dalam pelayanan harus mencapai target itu. Taruhlah yang 100 tadi adalah target untuk semuanya. Hanya tinggal di breakdown saja. Kalau ada 5 bidang berarti ya 100 dibagi 5 saja. Jadi nanti ujungnya setiap bidang-bidang pelayanan itu harus mencapai berapa begitu. Nah, lalu di akhir tahun bulan Desember dievaluasi. Loh, bertambah hari, minggu, bulan, jemaat kita nggak makin bertambah. Bahkan cenderung makin berkurang. Baik dari sekolah minggunya, pemudanya, remajanya, orang dewasanya. Maka di sini peranan sebagai seorang pendeta harus sama-sama duduk bersama-sama dengan semua koordinator-koordinator bidang pelayanan tadi dan bahkan semua para pengurus-pengurusnya. Lalu ditanya, apa sih persoalannya? Apa sih kendalanya? Apa sih masalahnya? Baik mulai dari sekolah minggu, bidang sekolah minggu, remaja, pemuda, dan orang dewasa.
Harus sama-sama duduk untuk mencari sumber persoalannya. Kok kenapa? Ya, dalam bidang pelayanan sekolah minggu pun tidak ada jiwa baru. Dalam bidang pelayanan remaja pun tidak ada jiwa baru. Dalam bidang pelayanan pemuda dan dewasa tidak ada jiwa baru. Apa menjadi sebab musababnya? Mungkin ditemukan salah satu penyebabnya. Karena semua bidang-bidang pelayanan tadi tidak konsisten melakukan penginjilan. Oke? Itulah sumber masalahnya. Berarti apa solusinya? Programkan tahun depan. Supaya roh penginjilan, latihan penginjilan, praktek penginjilan harus dilakukan di semua bidang-bidang pelayanan. Mulai dari sekolah minggu, remaja, pemuda, dan juga lansia. Itu contohnya. Jadi di sini, bukan hanya Pak Pendeta yang berpikir keras, tapi semua harus berpikir keras. Gaya ini sangat cocok untuk memecahkan sebuah konflik atau isu atau masalah yang sangat kompleks. Sangat cocok. Ya. Seperti contoh-contoh yang saya sampaikan tadi. Seorang pendeta nggak bisa menyelesaikan itu masalah. Bagian keuangan nggak bisa menyelesaikan seorang diri. Minimnya pemasukan bagi perusahaan itu. Karena kenapa? Karena itu ada berhubungan dengan orang marketing. Maka minimal dua bidang ini harus sepakat dan duduk untuk mencari solusinya dan mencari sebab musabab persoalannya di mana. Oke. Tapi memang ada kelemahan juga model gaya penyelesaian konflik integrasi ini. Kelemahannya apa? Kadang-kadang kita harus memerlukan durasi waktu yang cukup lama. Itu kendalanya. Karena minimal harus ada kesepakatan di antara semua bidang-bidang pelayanan itu. Tanggal berapa kita rapat? Di mana? Jam berapa? Siapa yang mau diundang? Untuk menyatukan semua jadwal saja kan udah ribet. Karena itu mencakup semua bidang-bidang yang lain. Ya, nah ini penting. Tapi yang saya katakan tadi, kalau menyelesaikan masalah yang kompleks, yang besar, dan itu menyentuh banyak orang, ini efektif dipakai pola ini. Kalau kendalanya tadi, butuh kesesuaian waktu, tempat, dan lain sebagainya, ya hanya tinggal dikomunikasikan saja. Dikoordinasikan saja semuanya. Kalau itu menjadi persoalan. Apalagi dengan sistem sekarang. Kita kan dimudahkan dengan adanya aplikasi Zoom atau Google Meet, Google Meet kan sebenarnya. Orang nggak perlu harus datang ke kantor semua, tapi kita bisa rapat koordinasi dimanapun dalam situasi apapun. Oke, artinya saudara boleh pakai model ini menyelesaikan konflik. Kalau memang itu bersinggungan dengan banyak orang. Yang kedua, gaya akomodatif atau smoothing. Nah, gaya ini lebih memusatkan perhatian pada upaya untuk memuaskan pihak lain daripada diri sendiri. Oke, jadi orientasinya memang yang penting ya masalah di dalam diri orang itu sudah selesai. Kalau saya sih nggak apa-apa deh, saya jadi korban itu kira-kira lah sederhananya. Gaya ini sering pula disebut melicinkan dalam bahasa Indonesianya. Karena di sini ada upaya mengurangi perbedaan-perbedaan pendapat, pola pikir, dan kepentingan. Dan menekankan pada kesamaan atau persamaan di antara semua pihak-pihak, di antara semua orang-orang yang ada dalam komunitas, dalam organisasi itu sendiri. Jadi model ini lebih mengedepankan bagaimana setiap orang yang ada di dalam organisasi, dalam kelompok itu, supaya bisa bekerja sama. Walaupun konsekuensinya, kalau kita sebagai pemimpin, nggak apa-apa deh, saya lebih rela berkorban perasaan, pemikiran, nggak apa-apa. Yang penting kita masih tetap sama-sama di
organisasi ini, di dalam komunitas ini, di partai ini, di gereja ini. Kadang-kadang dibutuhkan juga. Artinya apa? Misalkan seorang pendeta, ya jangan egois, hanya mau menang sendiri kan? Dan dia tidak perlu dengan hati, pikiran, perasaan jemaatnya. Lalu dia ngotot, apa yang terjadi? Ditinggalin dia. Seorang pemimpin jangan juga egois, hanya mau menang sendiri, hanya mau mengerti, tapi tidak pernah mau mengerti orang lain. Akhirnya apa? Orang lain meninggalkan kita. Contoh misalkan penyelesaian konflik di Aceh yang sudah berpuluh-puluh tahun dan juga penyelesaian konflik di Papua. Banyak pertumpahan darah yang terjadi di Aceh dan juga di Papua. Ya. Nah, salah satu yang dipakai oleh negara kita dalam menyelesaikan konflik di dua daerah ini adalah akomodatif. Maka dikasihlah kebijakan khusus untuk daerah Aceh itu dan Papua itu menjadi otonomi khusus atau daerah istimewa khusus. Salah satu contohnya Aceh. Diperkenankan Aceh khususnya mendirikan partai yang bersifat kedaerahan. Itu salah satu langkah akomodatif yang dilakukan oleh negara kita supaya Aceh tidak bergolak. Barulah orang Aceh bisa diajak menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Untuk konteks Papua, agak beda memang. Langkah akomodatif yang dilakukan di sana bukan memberikan kebijakan yang sama seperti di Aceh, di mana di Aceh itu boleh membuat daerah melahirkan partai sendiri. Ya, tapi langkah akomodatif yang dilakukan pemerintah di Papua itu adalah menciptakan otonomi khusus. Ya, bagi daerah-daerah di Papua, dan ini lebih kepada ya penyediaan anggaran lebih besar kepada saudara kita yang ada di Papua. Jumat kemarin, Mendagri sudah melantik 3 pejabat ya gubernur baru, ya PLT masih PLT, 3 PLT gubernur baru di Papua. Jadi sekarang Papua itu sudah terbagi menjadi 5 provinsi. Kalau selama ini kan 2, sudah ada 3 tambahan provinsi di Papua. Nah itu adalah salah satu langkah akomodatif untuk meminimalisir pergolakan, konflik, pertumpahan darah, dan juga untuk meredam ya upaya-upaya separatisme ya kelompok-kelompok yang sangat kecil sebenarnya di Papua untuk memecah belah atau memisahkan Papua dari Indonesia. Nah, di sana yang dilakukan adalah langkah-langkah akomodatif. Nah, saudara, di dalam pelayanan, dalam pekerjaan ini juga penting kita pakai. Ya, hanya tinggal kita lihat ini letak konfliknya di mana sih? Nggak salah kita coba menerima ya mengakomodir bagian kepentingan dari setiap bagian-bagian yang ada di pelayanan atau di dalam pekerjaan. Contoh yang lain saya kasih dalam konteks pelayanan. Dalam menentukan pembicara di dalam kegiatan-kegiatan Natal lah. Ya. Itu saya sangat akomodatif. Saya tanya ke mahasiswanya, saya tanya ke panitianya, kalian itu ada rekomendasi pembicara enggak? Oh ada Pak. Oke. Dan saya sangat terbuka. Maka biasanya kita buat variasi. Ya, pembicara dari dalam diselang-selingi dengan pembicara dari luar.
Nah, itu sangat bagus sebenarnya. Nah, cuman ada jenis hamba Tuhan yang kadang-kadang ya cara berpikirnya sempit. Kalau panitia Natal pemuda gitu ya, mencari pembicara dari luar dianggap itu jadi ancaman buat dia. Dan ini sebuah kesalahan. Karena kenapa? Itu akan merugikan dirinya sendiri kok. Karena semua orang harus juga kita kasih ruang dan kesempatan untuk belajar dari siapapun. Dan Tuhan juga sangat terbuka dan sangat senang menjadikan semua orang jadi saluran berkat. Jangan hanya kita terus. Nah, ini yang saya kira harus dipahami. Dulu salah satu protes saya, kritik saya terhadap pelayanan yang lama, pola yang salah seperti ini. Akhirnya saya tinggalkan itu pelayanan itu tuh. Karena model yang dibangun di sana itu tidak lagi akomodatif, tidak lagi aspiratif gitu. Pemimpinnya hanya maunya di dia terus. Padahal orang-orang lain sudah bersuara, sudah menyampaikan ide dan usul supaya lebih baik. Cobalah kita buat variasi. Tapi pemimpinnya pada zaman itu tetap ngotot ya. Dan saya lihat itu tidak menumbuh kembangkan pelayanan itu lebih baik. Nah, sebagai pemimpin, saudara, pola gaya akomodasi ini penting. Jangan takut kalau anak buah kita kasih saran dan masukan. Jangan takut. Tapi syukurilah. Karena dengan mereka kasih saran, masukan, berarti mereka sudah merasa perusahaan di mana kita bekerja ada juga milik mereka sendiri. Maka wujud konkret dari empati mereka, perhatian mereka. Mereka kasih saran dan masukan. Jadi jangan kita anggap saran masukan itu sebagai serangan. Salah. Salah sekali. Apalagi kalau saran itu konstruktif, membangun. Nah, kadang-kadang pola pikir yang seperti ini saya masih menemukan, ya, belum terlalu banyak dimiliki oleh para pemimpin. Takut sekali dikasih saran dan masukan. Dalam keluarga, perlu juga kita memakai gaya akomodatif ini dalam memimpin keluarga kita masing-masing. Caranya gimana? Kalau ada satu keputusan yang mau kita ambil, dan keputusan itu akan berdampak kepada kita, istri kita, anak-anak kita, nggak salah dong kita suami minta saran masukan dari istri kan? Nggak salah dong kita minta saran dan masukan dari anak-anak kita kan? Nggak salah. Contohnya misalkan pemilihan tempat tinggal, rumah. Kita perlu dong minta saran dan masukan dari istri kita. Karena kenapa? Yang akan lebih banyak bergumul nanti di rumah itu istri kita. Kita perlu dong kasih kita minta saran dan masukan dari anak-anak kita. Karena kenapa? Ada implikasi tempat di mana kita tinggal dengan sekolah mereka. Nah, saya katakan tadi, ini pun bisa kita implementasikan di dalam tataran rumah tangga semuanya. Nah, gaya dominasi atau dominatif. Orientasi pemakaian gaya ini dalam menyelesaikan konflik adalah sangat fokus pada diri sendiri. Dan berendahnya kepedulian terhadap kepentingan orang lain. Dan cenderung ukuran, target di dalam konteks penyelesaian masalah, dalam konteks penyelesaian konflik dengan memakai gaya dominasi ini adalah ukurannya diri kita sendiri. Pikiran kita sendiri. Kepentingan kita sendiri. Ego kita sendiri. Maka cenderung kalau kita memakai gaya ini sifatnya otoritarian. Memaksa. Dalam menyelesaikan setiap konflik. Sebenarnya gaya ini juga ada produktifnya, ada baiknya juga. Kalau digunakan
di dalam satu kondisi konflik masalah yang sangat mepet waktunya. Ya, singkat waktunya. Gaya penyelesaian konflik dominasi ini boleh dipakai. Ya. Contoh, perang Rusia dan Ukraina adalah pola penyelesaian konflik dengan pakai model gaya dominasi. Itu alasannya kenapa Rusia selalu menggempur Ukraina. Karena dengan mereka menggempur Ukraina sampai ke titik ibu kotanya, maka itu akan lebih mudah menguasai, mendominasi, melemahkan Ukraina. Nah, ada ketidakcocokan, ada ketidakrelevansian, atau ada ketidakbaikan, ketidakproduktifan kalau kita memakai gaya ini di dalam menyelesaikan semua konflik. Karena kita menghilangkan peran orang-orang di sekitar kita. Apalagi kalau orang itu bersinggungan langsung dengan konflik yang kita alami. Artinya, konflik itu kesan di atas selesai. Tapi di bawah, di antara orang-orang yang kita pimpin, konflik itu tidak selesai. Memang ada kekuatan atau kelebihan dari pakai gaya dominasi ini. Saya sudah singgung. Kalau waktunya sangat singkat, waktunya sangat simpel, waktunya tidak tersedia banyak, ini efektif kok gaya dominasi ini. Cuman kelemahannya sering menimbulkan kejengkelan, ketidaksetujuan, atau rasa berat hati menerima keputusan yang kita sampaikan kepada orang-orang di bawah kita. Karena kesannya kita selalu memaksa. Nah, saudara, bolehkah kita pakai gaya dominasi ini dalam menyelesaikan konflik tertentu? Boleh. Tapi lihat konteksnya ya. Kalau waktunya sangat mendesak, contoh nih, contoh paling simpel saja. Kita mau menentukan hari, tanggal, tempat retreat. Oke. Waktu kita dalam rapat-rapat besar dengan panitia, kita sudah setting tanggal 1 Desember. Misalkan gitu ya. Tanggal 1, 2, dan 3. Lalu kita suruh bagian akomodasi untuk survei tempat. Rupanya di tanggal 1 itu tidak boleh. Karena dipakai orang. Oke. Maka sebagai pemimpin, harus mengambil keputusan untuk mengubah tanggal. Dan itu harus disesuaikan dengan ketersediaan tanggal yang kosong. Di mana tempat itu tidak ada yang pakai. Misalkan, di Wisma itu, yang kosong itu 2 dan 3. Maka gaya dominasi ini penting dipakai oleh pemimpin. Harus segera mungkin memberikan konfirmasi, memberikan keputusan. Oke, kita berubah menjadi tanggal 2 dan 3 dan 4. Jangan digantung. Jangan pakai kata tunggu, nanti kita rapat dulu sampai Tuhan Yesus datang. Lu semua tempat sudah penuh kok. Cuman tempat ini satu-satunya yang paling memadai. Yang kosong kan gitu. Maka sebagai pemimpin harus mengambil keputusan itu. Nah itu contoh gaya dominasi. Ya, itu gaya dominasi. Nah, jadi saudara,
Sekali lagi, ini bisa kita manfaatkan sebenarnya. Jadi kalau keputusan-keputusan yang mau kita ambil itu memang waktunya mepet, sangat singkat, dan mendesak, harus kita ambil. Harus kita perlu pakai gaya ini kok sebenarnya. Jadi tidak selalu salah kalau kita memakai pola dan gaya ini dalam mengambil, dalam menyelesaikan konflik. Yang keempat, gaya menghindar. Ini cocok digunakan untuk menyelesaikan konflik yang tidak terlalu berat. Tidak mengandung konsekuensi, dampak bagi banyak orang. Ya. Atau mungkin juga biayanya tidak terlalu besar. Boleh kita memakai gaya menghindar. Ya, dalam menyelesaikan konflik. Tapi sekali lagi, tidak semua gaya menghindar ini bisa kita pakai menyelesaikan semua konflik. Tidak semua. Gaya ini tidak cocok memang dipakai menyelesaikan konflik yang sulit atau yang buruk. Tidak cocok. Ya, apalagi mengandung resiko, ya, jiwa atau nyawa atau dana yang besar, ya, atau kepentingan banyak orang. Ini nggak cocok kita pakai. Ya, gaya menghindar. Contoh misalkan, seringkali kalau orang supaya dia tidak ditilang, ya, dia bayar polisi di belakang meja. Nah, ada model baru sekarang. Jakarta dan Bandung, beberapa kota besar, sudah mengimplementasikan tilang elektronik. Tapi ada masalah baru. Ya, supaya orang tidak kena tilang, karena kan andalannya kan pakai kamera ya, pakai kamera elektronik kan gitu ya. Ada sebagian oknum mencopot plat motornya atau plat mobilnya supaya tidak disorot oleh kamera, tidak dipoto oleh kamera. Saya baca ini keterlaluan ini warga negara Indonesia. Padahal sebenarnya kan Kapolri bagus sekali. Ya, dengan tilang elektronik sebenarnya kan mau membebaskan masyarakat dari tindakan-tindakan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Ya, dalam melakukan pengulikan sebenarnya supaya tidak ada lagi orang yang dijebak untuk apa didenda atau ditilangkan kira-kira begitu. Bahkan beberapa minggu lalu kita sudah jelas mendengarkan informasi dari Kapolri bahwa buku tilang dicabut, ya, tidak lagi diperkenankan secara umum ya polisi memakai buku tilang sekarang, tapi lebih mengandalkan tilang elektronik. Tapi saya katakan tadi, ada sebagian masyarakat Indonesia yang justru ya memakai ya gaya menghindar supaya tidak kena tilang dengan mencopot plat motor atau plat mobilnya. Saya kira ini nggak benar. Dan saya pikir jangan ada di antara kita begitulah ya. Mari kita juga taat pajak, ya, karena dengan kita taat pajak sebenarnya itu bagian daripada firman Tuhan. Ya, karena Tuhan Yesus juga bayar pajak loh. Jangan lupa saudara ya. Yang menjadi hak pemerintah dikasih, tapi yang menjadi hak dia ya dia pergunakan juga kan gitu kira-kira. Nah, kekuatan dari strategi menghindari ini sebenarnya perlu dilakukan jika kita menghadapi situasi yang membingungkan atau yang mendua hati. Ya. Nah, tapi saya katakan tadi jangan pakai contoh yang salah ya. Eh, untuk menghindari ditilang, ya saya katakan tadi kita copot plat mobil kita, plat motor kita janganlah. Kan gitu ya. Lebih baik kita bayar pajak, lebih baik kita perpanjang STNK kita, atau juga surat-suratnya kita lengkapi, kan itu jauh lebih baik. Ya. Ada kelemahan dari gaya menghindari ini sebenarnya. Menyelesaikan konflik dengan cara ini hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan persoalan. Ya. Jadi saya lihat orang yang mencopot plat motor mobilnya pun untuk menghindari tilang elektronik, ya ketahuan juga kok pada akhirnya. Ketahuannya dari mana? Ya, karena pemerintah kan juga punya data. Ya, pajak kita jatuh tempohnya pajak kita itu tanggal berapa kan udah ada kan sebenarnya. Mereka sudah punya data juga. Jadi tak juga nggak bisa menghindar sebenarnya. Jadi
harus proporsional juga kita melihat dan pergunakan gaya menghindar. Tapi sekali lagi, saudara, untuk kondisi yang tertentu, ini boleh kok dipakai gaya ini. Pola ini, model ini boleh. Tapi untuk semua menyelesaikan semua masalah, tidak boleh. Yang berikutnya, gaya moderat atau kompromi. Gaya ini sebenarnya menempatkan seseorang pada posisi moderat. Artinya apa? Dia menjaga keseimbangan antara kepentingannya dan kepentingan orang-orang yang dipimpin. Selalu itu yang menjadi pertimbangan dia dalam menyelesaikan konflik yang terjadi di dalam organisasi, atau dalam pelayanan, atau dalam pekerjaan, atau dalam bisnis. Nah, pendekatan yang sering dipakai dalam gaya ini adalah saling memberi dan menerima saran, masukan, pertimbangan dari semua orang. Orang yang ada di dalam komunitas atau organisasi itu sendiri. Gaya ini cocok digunakan menangani konflik dengan melibatkan pihak-pihak yang memiliki tujuan yang berbeda, tetapi punya kekuatan yang sama. Contohnya misalkan antara pengusaha dengan buruh atau karyawan. Kekuatannya buruh itu di tenaganya. Jumlah mereka lebih banyak. Tapi pengusaha juga punya kekuatan. Dia punya modal. Dia yang punya bisnis. Oke? Maka gaya kompromi, gaya moderat di sini. Kalau ada konflik, misalkan masalah gaji lah, kenaikan gaji kan lagi subur-suburnya hari ini. Ya, demonstrasi yang dilakukan oleh rekan-rekan kita para buruh kan, untuk kenaikan gaji karena kenaikan harga BBM kan gitu. Nah, maka di sini perlu dipakai gaya moderat atau kompromi. Artinya apa? Ya, kalau buruhnya tidak mau kerja, wah rugi juga pengusaha. Karena tidak akan ada produksi. Kan gitu. Nah, jadi dicari, pakailah gaya moderat atau gaya kompromi. Ya, bentuk kompromi yang dipakai apa? Ujungnya kan kenaikan gaji sebenarnya. Maka untuk itu biasanya pemerintah menjadi mediator, menengahi kepentingan pengusaha dengan para buruh ini. Dengan cara apa? Oke, diajak pengusaha dan juga para buruh ini duduk bersama dalam satu forum, lalu dibicarakan maunya karyawan atau buruh ini naiknya berapa persen. Oke, taruhlah misalkan 1%, gitu ya. Lalu pengusaha pun juga ditanya oleh pemerintah, Anda itu punya keuntungan berapa persen sih? Oh, kami masih punya keuntungan 2%. Maka dalam hal ini pemerintah akan mendorong pengusaha, ya, tolonglah itu karyawan, naikinlah gaji mereka jadi nambah 1%. Toh juga Anda masih dapat keuntungan 1%. Ya, ini adalah sebuah gaya, ya, penyelesaian konflik yang saya katakan tadi kompromi. Perusahaan tetap juga untung, karyawan juga tetap dapat hidup layak. Ya, jadi di sini dibutuhkan negosiasi, kesepakatan. Ya. Nah, kekuatan daripada gaya moderat ini adalah proses yang demokratis dan tidak ada pihak yang merasa dikalahkan. Saya melihat pola ini seringkali dipakai oleh Presiden Jokowi. Contohnya, periode kedua, waktu beliau terpilih jadi presiden. Banyak orang protes karena tiba-tiba Prabowo diajak menjadi menterinya. Ya, ikut Jokowi protes, pengikutnya Prabowo juga protes. Nah, tapi waktu saya lihat ajakan itu, saudara, saya langsung paham saya. Ini Presiden Jokowi, hebat dia. Dia pakai gaya menyelesaikan konflik dengan pakai gaya moderat atau kompromi. Dan setelah dia ajak Prabowo menjadi bagian dari kabinetnya, saudara tahu, itu banyak meminimalisir konflik yang tadinya sangat begitu tajam antara pengikut Jokowi dan Prabowo. Tapi waktu Prabowo diajak bergabung, maka teredamlah konflik yang begitu runcing tersebut. Nah, di dalam pekerjaan, dalam pelayanan ini juga penting. Boleh kita pakai. Apalagi tadi kan, tujuan kita sama kok. Membuat perusahaan itu menjadi lebih baik. Untungnya besar kalau dalam konteks pelayanan.
Tujuan kita sama kan? Membawa semakin lebih banyak jiwa bagi Kristus. Artinya, kalau remaja pemuda, ketua remaja pemuda memakai cara yang berbeda menginjili,